Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami yang kelas 10, tolong anak-anak kami dengarkan lagi, simak dan pahami. Materi kita untuk hari ini masih lanjutan dari Microsoft PowerPoint. Ibu lanjutkan. Yang ke-9 di sini ada dia media. PowerPoint menyediakan fitur insert media yang memungkinkan untuk menjalankan berbagai jenis media pada saat melakukan presentasi. Dengan penggunaan berbagai media ini, menjadikan presentasi lebih menarik. Media yang dapat diintegrasikan dengan PowerPoint meliputi video, audio, dan screen recording. Kita bahas di sini A. Menambahkan video. Video dapat ditambahkan dan diedit pada presentasi. Misalnya, memotong video, menambahkan poster, atau memilih style. Perhatikan contoh berikut ini. Lihat, Mang, di sini ada dia style button. Ada di sini insert video. Untuk dapat menambahkan video pada file presentasi dengan cara sebagai berikut. 1. Masukkan video ke dalam slide. Jika bekerja pada slide yang memiliki ikon video di placeholder, klik Insert Video. Tentukan video yang akan disisipkan, yaitu, ini tadi insert videonya kan? Yang pertama di situ ada dia from a file. Ini menyisipkan video yang terdapat di komputer. Yang kedua ada OneDrive Personal. Menyisipkan video yang terkoneksi pada OneDrive. Yang ketiga ada YouTube. Menyisipkan video dari YouTube. Atau video hanya bisa dijalankan ketika terhubung dengan internet. Apabila tidak terhubung memang dengan internet, maka YouTube ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat, ada dia from a video embed code. Menyisipkan kode video dari website. Kemudian yang terakhir, ada di sini dari akun Facebook. Kemudian, jika sedang mengerjakan slide yang tidak memiliki placeholder dengan ikon video, dapat mengklik video pada tab Insert. Klik dia tab Insert, baru pilih dia Mang video. Pada contoh ini yang akan digunakan adalah video yang lokasinya di komputer. Sehingga dipilih video on my PC, personal komputer. Penyisipan video juga dapat dilakukan dari internet dengan cara klik online video. Namun perlu diingat bahwa video tersebut tidak melekat pada slide. Sehingga perlu terhubung dengan internet ketika mempresentasikannya. Pilih video yang ingin disisipkan, misalnya Raisel Bottle Ref. Yang kedua, mengatur video. Video yang telah dimasukkan dapat diatur pada tab Playback atau tab Format yang muncul secara otomatis ketika video ditambahkan. Sebagai contoh, untuk memotong video digunakan trim video. Ini dia emangnya. Trim video. Menu barnya ada di sini. File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review View. Yang kita pilih sini file, baru keluar tab video. Apabila kita ingin memotong, maka yang kita klik adalah ikon ini. Ikon trim video. Berfungsi untuk memotong video. 3. Video yang telah ditambahkan dapat diberikan style dengan memilih salah satu jenis style. Misalnya dipilih rounded, diagonal, corner, wide. Caranya, yang kita pilih, menu barnya adalah format, baru ini yang kita pilih. Ikon yang ini. Bisa anak kami lihat kan, karena dengan adanya gambar ini, anak-anak kami lebih cepat memahaminya. Kemudian yang keempat, langkah terakhir adalah menambahkan poster pada video dengan cara klik poster frame pada tab Format. Pilih Image from File, kemudian tentukan poster yang diinginkan.
Ini lagi memang ada beberapa menu barnya. Menu bar yang kita pergunakan tetap dia menu format. Baru ini yang kita pilih, poster frame. Di sana kami lihat kan? Nah, kemudian ada di sini image from file. Sesudah kita klik dia menu format, baru kita klik dia poster frame, baru yang terakhir pilih dia image from file. Bisa anak kami pahami kan? Untuk menambahkan poster tadi. Sekarang Ibu lanjutkan B, menambahkan audio. Efek sound, background musik, maupun narasi dapat ditambahkan dengan cara menambahkan audio pada PowerPoint. Untuk dapat menyisipkan audio dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik tab Insert atau menu Insert. Yang kedua, klik audio. Yang ketiga, pilih audio on my PC. Jika diperlukan, rekamlah suara yang diinginkan dengan memilih fitur record audio hingga menghasilkan file audio. Yang keempat, pilih file audio yang telah dibuat atau telah tersedia. Kemudian klik tombol insert. Yang kelima, audio yang telah dimasukkan akan memiliki tampilan sebagai berikut. Inilah mang tampilannya. Bisa anak kami lihat tampilannya ini kan? Audio itu mang sama juga dengan suara. Inilah. Berarti anggap aja dia di sini sudah mengeluarkan suara. Yang keenam, aturlah audio pada posisi yang diinginkan. Sama halnya dengan video yang sudah ditambahkan. Pada audio juga dapat disunting atau diubah menjadi format tertentu dengan menggunakan tab playback atau tab format yang secara otomatis muncul ketika audio ditambahkan. Ibu lanjutkan C, menambahkan screen recording. Screen recording merupakan cara lain untuk menambahkan video pada sebuah slide dengan cara merekam bagian layar atau screen yang diinginkan. Untuk menambahkan screen recording dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik screen recording pada tab Insert. Yang kedua, PowerPoint akan di-minimize hingga muncul menu screen recording di bagian tengah atas layar. 3. Klik menu select area dan tentukan bagian layar yang akan direkam. Ini bisa anak kami lihat kan? Audio, recorder pointing, select area. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian seterusnya yang keempat, klik tombol record untuk memulai merekam. Ketika mulai merekam, menu screen recording akan disembunyikan. Untuk menghentikannya, arahkan kursor ke bagian tengah atas layar monitor. Kemudian klik tombol stop atau menggunakan shortcut Windows plus Shift plus Q. Berarti bisa juga kita gunakan dia tombol kombinasi keyboard. Bisa juga kita buat dia ini, contohnya mang. Ini dia menggunakan icon. Untuk menghentikannya, kita gunakan dia ini. Kita klik ini, dia stop. Atau bisa juga kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Kita tekan dia tombol Windows, kita tekan lagi tombol Shift, kita tekan dia tombol Q. Ketika ketiga tombol ini kita tekan dia secara bersama-sama. Kemudian Ibu lanjutkan yang ke-10, menayangkan presentasi. Udah tahu anak kami apa pengertian dari presentasi kan? Karena sebelum ini sudah Ibu jelaskan dia pengertian presentasi. Presentasi itu untuk memperlihatkan atau untuk menceritakan hasil dari karya kita kepada orang lain atau kepada orang banyak. Atau menyampaikan informasi, tetapi kita buat dia melalui komputer. Presentasi yang selesai disunting sebaiknya diuji coba dengan cara menayangkan slide per slide. Pemanfaatan berbagai jenis editing dapat dilakukan pada saat slide tersebut ditayangkan. Misalnya slide desain, transisi, atau animasi. Menayangkan slide dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. A. Menayangkan dari awal slide, yaitu tekan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard
shortcut F5. 1. Klik tab slideshow. Kemudian klik from beginning. Itu pun bisa ya. Kita tekan dia tombol F5 yang ada pada keyboard. Bisa untuk menayangkan dari awal slide. Atau bisa juga klik tab slideshow. Baru klik dia from beginning. B. Menayangkan dari slide yang dibuka. Klik from current slide yang berada di samping from beginning. Ini dia. Ikonnya ini memang ikonnya. Bisa anak kami lihat kan? Klik from current slide yang berada di samping from beginning. Inilah ikonnya itu. Atau dengan cara klik fitur slideshow yang berada pada bagian bawah presentasi untuk menayangkan slide mulai dari slide yang sedang dibuka. Ini tuh Mang ya. Ikonnya bisa anak kami lihat kan? Ini pun langsung kita buat bisa. Ikon slideshow. Presentasi yang sedang ditayangkan akan memenuhi seluruh tampilan layar monitor. Pada kondisi tersebut, didapat dengan memanfaatkan fitur-fitur sebagai berikut. A. Previous, yang berfungsi untuk menayangkan slide sebelumnya. Next, yang berfungsi untuk menayangkan slide berikutnya. Secara default, jika mengklik pada slide yang sedang ditampilkan, otomatis akan pindah ke slide berikutnya. Jadi, apabila anak-anak kami menekan dia di situ atau mengklik previous, itu berfungsi untuk menayangkan slide sebelumnya. Kemudian, kalau anak-anak kami menekan dia di situ next, itu berfungsi untuk menayangkan slide berikutnya. Contoh, slide yang muncul di monitor anak-anak kami adalah slide 5. Kemudian, anak-anak kami ingin melihat slide 4, maka klik dia previous. Atau apabila anak-anak kami dari slide 4 itu ingin membuka kembali slide 5, maka tekan dia next. Kemudian ingin lagi membuka slide 6, maka tekan lagi next. Karena next itu menuju untuk selanjutnya atau berikutnya, sedangkan previous itu adalah sebelumnya. C. Laser pointer, pen, highlighter, dan eraser yang berfungsi untuk menambahkan fitur-fitur. Laser pointer untuk menambahkan penunjuk laser. Kenalan anak kami itu kan? Ini bendanya kecil dia. Ini bisa kita tekan, kita bawa dia. Apabila anak kami ingin menunjukkan menggunakan laser itu, mungkin lebih mudah anak kami rasa, itu namakan dia dengan laser pointer. Kemudian ada lagi dia pen untuk memberikan tulisan pena. Ada lagi highlighter, itu untuk menyorot isi slide. Yang terakhir ada eraser, untuk menghapus perubahan yang terjadi menggunakan fitur ini. Ibu lanjutkan D, see all slide, yang berfungsi untuk menampilkan semua slide. Apabila anak kami di situ ada membuat 10 slide, kemudian anak kami ingin menampilkan seluruh slide itu atau slide yang 10 itu di monitor, maka gunakan dia see all slide. Karena dia berfungsi untuk menampilkan semua slide. Kemudian ada lagi dia zoom, yang berfungsi untuk memperbesar tampilan slide. Apabila tampilan slide anak-anak kami di monitor di situ, anak-anak kami kurang puas, mungkin terlalu kecil dia, atau ingin memperbesarnya, maka gunakan dia zoom. Karena fungsi zoom itu adalah untuk memperbesar tampilan slide. Berarti tampilan slide anak-anak kami apabila sudah dibuat zoom, itu sudah diperbesar. Ibu lanjutkan F, more. Ini digunakan untuk memilih pengaturan lebih lanjut. Perhatikan ini, Mang. Gambar 3.19, fitur kontrol pada tampilan slideshow. Nah, di sini ada dia, judulnya simulasi digital. Untuk mengomunikasikan gagasan melalui presentasi digital. Bisa anak kami lihat, ikon yang pertama ini dinamakan dia previous. Sudah tahu tadi anak kami apa fungsinya kan? Untuk melihat slide sebelumnya. Kemudian ada next, untuk melihat slide berikutnya. Kemudian ada laser pointer, ada dia pen, ada lighter, ada erase.
Tadi sudah Ibu jelaskan kan, apa fungsi daripada laser pointer, apa fungsi daripada pen, apa fungsi dari highlighter, kemudian apa fungsi daripada eraser. Di sampingnya ini Mang, ada lagi di sini ikon, ini si all slide. Ini juga anak-anak kami tadi sudah Ibu jelaskan, inilah dia ikonnya itu, untuk berfungsi menampilkan semua slide atau untuk melihat semua slide. Apabila biasanya yang muncul slide kita di komputer hanya satu slide saja, tetapi kita ingin menampilkan keseluruhan. Contoh tadi kata Ibu ada 10 slide. Kita ingin menampilkan slide yang 10 itu semuanya. Maka kita kliklah dia Mang ikon yang keempat ini. Ini dia dinamakan dengan ikon See All Slide. Kemudian apabila anak-anak kami ingin memperbesar slide tersebut tampilannya di monitor, maka gunakan dia slide yang kelima. Ini dinamakan dia Mang dengan zoom. Bisa anak-anak kami lihat ikonnya ini kan? Nah, inilah Mang dia. Ikon zoom. Baru yang terakhir di sini ikon yang keenam ada dia more. Inilah dia fitur kontrol pada tampilan slide. Bisa anak-anak kami lihat kan? Keterangannya juga sudah ada Ibu buat tadi di atas. Ini ada keterangannya Mang. Ada previous, ada next, ada laser pointer, ada si all slide, ada zoom, ada more. Previous tadi kata Ibu untuk menayangkan slide sebelumnya. Next, menayangkan slide berikutnya. Kemudian ada laser pointer, itu berfungsi untuk menambahkan penunjuk laser. Ada pen, untuk memberikan tulisan pena. Ada highlighter, untuk menyorot isi slide. Ada eraser, untuk menghapus perubahan yang terjadi dengan menggunakan fitur ini. Kemudian ada tadi See All Slide, berfungsi untuk menampilkan semua slide. Zoom untuk membesar tampilan slide. Ada More, digunakan untuk memilih pengaturan lebih lanjut. Dari keterangan yang Ibu sebutkan, previous, next, laser pointer, See All Slide, Zoom, More, inilah Mang ikonnya. Di sini juga lah posisinya. Nah, bisa anak kami lihat kan? Ibu lanjutkan, tampilan akan berbeda jika komputer yang digunakan sudah terhubung dengan proyektor atau mode presenter view. Akan tetapi masih dapat menggunakan fitur-fitur tambahan ketika presentasi ditayangkan. Pada mode ini terdapat fitur tambahan seperti black or unblack yang berfungsi untuk menyembunyikan slide dengan tampilan hitam. Nah, bisa kami lihat. Bisa kan? Inilah Mang tampilannya. Tapi masih ada juga dia. Nah, kalau di sini previous dan next. Ini dia previous, ini dia next. Ini dia nanti apabila kita ingin melihat sebelumnya, ini kita klik. Ingin melihat slide berikutnya, kita gunakan dia ini next. Berarti ini dia previous, ini dia next. Cuman tampilannya yang berbeda kayak yang bukan kayak yang pertama, tapi fungsinya agak sama juga. Tampilannya ini kan. Ini aturannya di sini previous kan, sampingnya next lain kan. Nah, kalau di sini sama fungsinya. Ini dia previous, ini dia next. Menampilkan slide sebelumnya, menampilkan slide berikutnya. Kemudian di sini pen and laser pointer tools. Ini ikonnya. See all slide untuk menampilkan semua slide ini. Zoom untuk memperbesar tampilan slide ini. Black or unblack ini. Kemudian more option ini. Bisa kami lihat kan? Tinggal lagi ini Mang diperhitam dia. Nah. Bisa kami lihat kan? Fitur tambahan seperti black or unblack yang berfungsi untuk menyembunyikan slide dengan tampilan hitam. Inilah tampilan hitam tersebut. Setelah selesai melakukan presentasi, agar dapat keluar dari mode presentasi dengan cara klik tombol escape. Jadi apabila anak kami sudah selesai atau ingin keluar dari mode presentasi ini, caranya klik dia tombol escape yang berada dia pada keyboard. Di keyboard itu Mang letaknya sebelah kiri paling atas. Ibu rasa anak kami sudah tahu itu kan. Ibu lanjutkan D, teknik presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain.
Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audien, namun juga dapat menggerakkan audien untuk melakukan sesuatu hal. Berarti di sini audien kita bukan untuk mendengarkan saja ya, kita buat lagi untuk selain menarik perhatian audien, maka kita buat di situ audien itu menggerakkan untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. 1. Penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Presenter itu orang yang melakukan presentasi. Jadi apabila anak-anak kami yang melakukan presentasi itu, anak-anak kami sendiri, maka disebut dia dengan presenter. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat juga menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Tahu anak-anak kami maksudnya bukan? Selain audien itu, selain kita tarik perhatian audien, kita usahakan juga agar audien itu bisa bergerak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini contohnya. Gambar 320, perbandingan presentasi yang membosankan dengan yang menarik. Yang membosankan gambar yang pertama ini. Di sini ini dia presenternya, kemudian ini dia audiensnya. Kita perhatikan semua. Audiens yang ada di sini kita perhatikan ini pada tidur semua. Kenapa pada tidur semua? Maka presenter yang membuat presentasi ini tidak berhasil. Dia tidak berhasil menarik minat daripada audiensnya ini, dan untuk melakukan apa yang dia inginkan tidak berhasil dilakukannya karena di sini para audiensnya di sana anak kami lihat itu tidur. Berarti suasananya di sini adalah suasananya tidak hidup karena di sini tidak ada tanggapan daripada audiens. Dan audiens yang mendengarkannya juga mungkin sudah bosan dia, makanya terjadi seperti ini. Tetapi apabila anak-anak kami membandingkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini kita lihat. Di sini wajah-wajah para audiensnya ini rata-rata senyum semua kan? Ada tanggapan, ada respon. Bisa anak kami lihat. Inilah presenter yang berhasil. Ini berhasil dia karena selain audiensnya di sini mendengarkan, kemudian presenternya itu bisa menarik minat daripada audiensnya. Kemudian ada lagi tanggapan daripada audiensnya. Jangan seperti ini. Apabila seperti ini tadi kata ibu gambar yang pertama, berarti audiensnya di sini, berarti presenternya di sini gagal untuk membuat presentasi. Karena kita lihat peserta audiensnya di sini semua rata-rata tidur, tidak mendengarkan. Atau dia merasa jenuh, atau dia merasa bosan. Makanya di sini kita perhatikan, kasihan juga presenternya, tidak ada yang mendengarkan, tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Kalau di sini bisa kita lihat kan, dari wajah-wajahnya segar-segar semua. Kemudian ada tanggapan. Inilah dia presentasinya itu, presenter yang membuat presentasinya itu yang berhasil. Bisa dia menarik minat daripada audiensnya, bisa dia melakukan pergerakan pada audiensnya di situ. Kemudian tanggapan daripada audiens di sini juga ada. Bisa anak kami bandingkan kan? Kalau ini suasananya mati, kalau ini suasananya hidup. Usahakanlah ini yang kita buat. Bisa kita ada tanggapan daripada audiensnya, kemudian ada responnya di sini, kemudiannya rata-rata kita lihat wajahnya di sini berseri-seri semua. Tidak ada yang loyo, tidak ada yang mau tidur. Rata-rata menanggapi semua. Bisa anak-anak kami pernah bandingkan kan? Makanya anak-anak kami apabila nanti ingin membuat presentasi, usahakan presentasimu itu bisa menarik minat bisa menarik minat audiens. Kemudian yang dipresentasikan juga perhatikan, usahakan dia menarik dan audiensnya itu bisa melakukan perubahan. Melanjutkan yang kedua, presentasi atau bercerita.
Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. Dengar pandang, ingat ya anak-anak kami? Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Bisa anak kami lihat ini? Ini dokumentasi menggunakan Microsoft Word. Ini PowerPoint, ini sinema. Presentasi and storytelling. Ini memang gambar 321 ini kedudukan presentasi di antara dokumen dan sinema. Ada di sini kan ini dokumen, ini sinema, ini dia PowerPoint-nya. Atau ini dia presentasinya. Artinya kedudukannya di sini di antara dokumen dengan sinema. Jangan akan perhatikan. Di sini ada lagi gambar 322, contoh tampilan slide sorter PowerPoint. Selama ribuan tahun, nilai-nilai budaya masa lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi yang diceritakan turun-temurun masih kekal dan menjadi sebuah dongeng. Selain cerita, ada suatu hal yang ajaib dalam bentuk simbol yang memiliki makna, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk menghormatinya lebih dari sekedar simbol. Sebuah cerita dapat memicu reaksi fisika dan menyebabkan sebuah imajinasi seseorang yang mendengarkannya. Apakah Anda pernah mendengarkan cerita dari orang lain sehingga hati Anda tergugah, mata terbelalak, atau mengakibatkan bulu roma merinding? Ibu rasa pernah kan? Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir, sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, sehingga apa yang Anda presentasikan mengalir. Namun, sebelum Anda menyusunnya pada slide sorter, tentukan saja Anda harus sudah mengetahui kalimat apa yang akan Anda sampaikan kepada audiens. Ini dia memang slide sorternya. Ada dia judul, ada statistik, ada masalah, ada contoh dari masalah, ada ide, ada konsep, ada ilustrasi, ada simpulan, ada aksi. Ini memang dinamakan dia dengan slide sorter. Nah, cara kami lihat kan? Judul, statistik, masalah, contoh dari masalah, ide, konsep, ilustrasi, simpulan, dan aksi. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, kemudian tentukan apakah Anda akan menggunakan gambar atau media dengar pandang lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan pada slide itu. Ini memang tentu dia, karena apabila nanti tidak sesuai gambar dengan informasi yang akan kita sampaikan, itu nampaknya lucu kan? Jadi informasi yang akan anak-anak kami sampaikan, itu memang harus dibuat sesuai dia dengan gambar. Ibu lanjutkan, ada kalanya suatu slide hanya berisi satu atau beberapa kata. Ada juga hanya sebuah gambar yang memiliki makna yang dalam untuk disampaikan. Semua slide yang berisi gambar akan mengingatkan kita pada storyboard. Apa yang ada di benak Anda? Ini lamangnya. Sana kami lihat kan? Dengan melihat slide di atas, misalnya kami lihat tadi kan slide yang ini, apa yang ada di benak Anda? Dengan melihat slide di atas, Anda akan sulit mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh Bill Gates, dari mana membacanya, dan apa yang menjadi fokusnya. Untuk menghindari hal itu, janganlah menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Hal ini akan membingungkan peserta ketika melihat dan membaca alur pesan. Pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca alur slide.
Bisa kan, Mang? Karena terlalu banyak di sini. Jadi pemirsa bukan lagi mendengarkan apa kata presenter ini, tapi dia membuat kesimpulan sendiri dengan melihat gambar-gambar yang ada di sini. Misalnya anak kami lihat. Pesan yang muncul pertama adalah online workshop. Ini Mang dia. Online workshop 1 month. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau anak kami yang kurang paham, tolong isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.